Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kawannya bertanya terus. Kawan-kawan, saya lagi menunggu si Kipli. Tadi katanya mau datang, rupanya tidak berani dia. Sepertinya tidak sama dia juga ini ya. Orang ini sibuk mencari apa? Mencari kawan-kawan untuk si lawan si Kipli ya. Nah, udah mulai dibuka, tapi aku nggak tahu di mana live kannya ini. Candunya aja orang ini. Ntar ya kawan-kawan ya. Kalau tempat Zulfikar nanti susah. Zulkifli, oh Zulkifli aja. Sabar ya kawan-kawan, ini aku lagi cariin tadi mana orang yang buka ini. Menara Siar katanya. Kalau si Umidi ini nanti susah gitu kawan. Michan. Oh, sudah ada ini ya. Kita akan adakan dialog Cabut dulu bro. lintas agama antara Islam Apanya dan itu speaker? Iya. Cabut. Udah. Taruh di bawah lah. Sabar ya. Ini aku ini kan. siapin. Oke, untuk Jadi layarnya dibuka dulu. ini nggak memiliki sama Papi Juma nih ya, gantian namanya. Oke kawan-kawan, kita saksikan. Memiliki Masing-masing tim diberikan waktu 5 menit untuk tim ya berdua. Zian 5 menit. 3 menit aja, 3 menit. 5 menit karena ini kamu mah nggak ngerasain orang ngomong 5 menit itu dicukup. 3 menit itu terlalu cepat itu karena kan berdua. Berapa banyak yang kita punya? 20 juta Pak. 5 menit berdua gitu. Itu dicukup 3 menit ya terlalu cepat karena kan berdua. 6 menit aja lah. 3 menit. Iya, harusnya 6 menit. Iya, 3 menit, 3 menit. Iya, seperti biasa 6 menit, 3 menit dibagi. Udahlah, Iya, yang udah baku jangan bener. dirubah-rubah lagi, udah nyaman Bener. begitu. Udah. Kalau 2 menit terlalu cepat aja ya nggak apa-apa, kemarin. saya 5 menit nggak apa-apa. Ya, udah 3 Oke. menit 3 nih ya, Pak Rudi 3. Maunya berapa Rudi? Minta waktu berapa? Setengah jam. Satu kubu 6 bagi 2, udah. Bebas saja, bebas. Satu kubu 6 bagi 2, udah gitu dah. Penting. Udah 3 menit, 3 menit. Ya, ini udah 6 menit berdua. Jadi nggak bisa. Jadi 3 menit langsung tering, jadi stop, gantian. Ya udah gini aja ya bagi ya 3 menit. Temanya apa tadi? Maaf. Namanya konsep ketuhanan apa ini? Konsep ketuhanan Iya, juga. lanjut aja, ngalir aja. Tadi oke nggak mulai-mulai. Ngalir aja, merespon aja. Oh gitu. Ketuhanan ayo, konsep ketuhanan ayo. Jadi orang diberikan waktu 3 menit untuk berbicara. Dimulai dari siapa dulu ini, tim Kristen dulu ya. Oke, silakan untuk Putih. Saya dulu Umi. Karena Kristen dulu, kemarin kan Islam, sekarang Oke, Kristen. oke. Gantian. Gak apa-apa. Silakan yang lebih dulu dari Dokter Adiani, kemudian Abudi, dilanjutkan Bang Rudi dan Bu Tiwatimena. Silakan waktu dimulai saat Ibu Dokter Adiani berbicara. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. salam Pak Rudi dan Ibu Uti. Jadi ini spesial saya tujukan ke Bang Rudi aja ya, karena tadi udah sama Bu Uti ya, tapi nggak kelar-kelar tuh. Jadi saya cuman sharing lagi ke Bang Rudi. Tadi siang kan, sih, Pak. Ya, tadi siang kan udah maju tuh. Udah berapa level lebih maju, karena saya sudah menegaskan tentang Bapaknya Yesus ya, sesembahannya Yesus, ilahnya Yesus, siapa, Tuhan apa iblis, tapi nggak kelar-kelar di situnya Bang Rudi. Jadi saya mundurkan dulu. Jadi saya mau tegaskan di sini tentang istilah dalam perjanjian baru Bang Rudi, tentang Bapak.
Nah, ini Bapak ini apa sih? Siapa sih? Ya, Bapak ini apa benar sesuai dengan apa yang saya baca, hasil yang saya baca, Bang Rudi ya. Bapak itu adalah sesembahan, sama dengan sesembahan, sama dengan istilah yang disembah. Nah, apakah seperti itu, Bang Rudi? Karena tadi nggak kelar-kelar juga di situ. Jadi Bapak itu apakah benar istilah lain dari sesembahan, dari ilah? Ya, kalau di dalam bahasa asli Al-Quran kan ilah, ya terdiri dari 3 huruf. Kemudian dalam bahasa terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan sesembahan. Nah, kalau di dalam perjanjian baru ada istilah Bapak. Nah, apakah ini sepadan kata, Bang Rudi? Sinonimkah? Ya seperti itu, sederajat dengan itu. Ya itu aja sih. Oke. Istilah Bapak, ya yang nggak familiar dengan bahasa Indonesia. Karena mau disebut gender juga tidak, karena tidak ada akhiran K, ya. Tapi hanya 4 huruf. Iya, itu sih saya cegah juga sih terlalu panjang Bu Umi, karena tadi itu kalau terlalu panjang malah bikin pusing Bu Utinya. Oke. Jadi kalau lihat yang simpel-simpel aja langsung intisarinya. Bang Ya, itu Budi. istilah-istilah dalam perjanjian baru Bang Rudi ya. Istilah dalam perjanjian baru utamanya tentang Bapak ya. Tentang Bapak, sang Bapak. Oke, Ya, Bu. apakah benar sang sesembahan, sang ilah, ataukah sosok yang disembah, pribadi yang disembah, mitas yang disembah, natur yang disembah, apalagi? Ganti-gantian apa? Gimana? Itu Bang Rudi. Ya udah, kalau udah gantian. Oke. Iya, Halo Bang Bro Rudi, udah lama kita nggak ngobrol nih Bro Rudi sama Halo, Bu selamat Uti Watimena yang tercantik jelita. Oke. Gini Bang Rudi, tadi saya meneruskan aja dari kawan saudara saya yaitu Budian. Bapak yang minta disembah. Ya, yang saya bingungnya ini di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Bapak itu bukannya Bapak yang ada di surga, melainkan Bapak itu adalah Paulus. Paulus itu terdapat nama Paulus itu di dalam kitab Anda disebut sebagai Bapak dan dia minta dipuji. Di 1 Korintus pasal 4 dikatakan sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Jadi kamu kalau memegang Injil yang benar adalah menjadikan Paulus sebagai Bapak. Bapak yang bagaimana? Bapak yang sesuai di kitab Yohanes pasal 10 ayat 30 mengatakan bahwa Bapak dan aku dengan Yesus adalah satu. Begitu. Itu sesuai dengan perkataan itu. Bukan di 1 Korintus pasal 4 ayat 13. Saya sesuai dengan kitab Anda. Terus kedua, di kitab Yohanes 17. Bentar, aku nggak begitu hafal sih, soalnya ya bukan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran saya harus hafal. Gitu loh. Ya. Di kitab Yohanes 17, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan yang menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Siapa yang memuliakan? Bapa. Yesus jadi siapa? Yang dimuliakan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus dimuliakan, diciptakan oleh Bapa. Bapa itu siapa? Paulus. Sesuai apa? 1 Korintus pasal 4 ayat 13, silakan dibaca. Begitu maksud saya. Jadi dalam masalah diskusi kita ini, saya mau menanyakan Bapa itu siapa? Apakah Bapa itu Daud? Apakah Bapa itu Paulus? Ataukah Bapa itu yang di sorga? Terus kenapa Bapa ada di sorga? Kenapa Bapa
nggak ada di neraka atau Bapak nggak ada di mana di langit yang lain gitu. Kan sorga neraka ciptaan Dia. Kenapa selalu sorga terus gitu? Makasih lanjut. Sebentar saya salah dulu Mbak Dini, maaf ya. Ini tolong CO host nanti dijaga bener-bener ya. Nama-nama yang tidak kenal, tolong jangan dimasukkan. Akhir-akhir ini banyak jumler yang masuk yang mengacaukan kita dengan mengirim gambar-gambar nggak karuan ya. Tolong buat yang ini ya teman-teman yang saya kasih status CO host, hati-hati memasukkan orang. Itu aja ya. Yang kita kenal aja kita masukkan. Aku kemarin kena, dibuatnya lagu langsung kena. Siap. Siap, Bu. Silakan Ibu Uti atau Bang Rudi Yohanes dulu 3 menit pertama, silakan untuk tim Kristen dimulai saat Iya, berbicara. mungkin Pak Rudi mungkin ya. Bu Uti duluan lah, Uti. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya menyapa dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Hari ini kita mendapat lagi satu sanggahan yang aneh-aneh ya, yang nggak masuk akal gitu kan. Hari ini katanya Paulus mengaku-ngaku menjadi Bapa ya. Lalu Ibu Dokter mengatakan bahwa Bapa itu adalah sesembahan ya. Bapa yang tertulis di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru jelas dikatakan ya. Saya akan bacakan ya. Yang dimaksud Bapa itu adalah Allah ya di dalam Perjanjian Lama ya. Saya akan bacakan tadi. Mana dia bukunya tadi saya ini ya. Di dalam Perjanjian Lama ya, Bapa itu 2 Samuel 7 ayat 21, Bapa yang kekal ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, Bapa yang kekal Raja Damai, seorang anak telah lahir ya. Itu mengarah kepada Yesus yang adalah Bapa. Mazmur 89 ayat 26, dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku ya kan, dan gunung batu keselamatanku. Mazmur 68 ayat 5, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah ya, Allah atau Elohim di kediamannya yang kudus. Lalu kalau Bapa di dalam Perjanjian Baru ya dikatakan gini ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di sorga ya kan. Lalu Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, ya kan? Lalu hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat tersedia sembunyi membalasnya kepadamu ya. Jadi Alkitab di dalam Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Bapa yang di sorga, Bapa itu adalah Elohim yang tinggal di sorga ya, sama seperti di dalam kitab Perjanjian Lama juga. Lalu Pak Gema Islam mengais-ngais atau mencocokologi mengatakan, atau ini namanya tepu-tepu ya, karena mengatakan bahwa Paulus mengaku bahwa dia adalah Bapa ya. Bapa di situ ya, mari kita baca ya, penepuan, tepu-tepunya ya, dikatakan begini ya, bahwa Rasul Paulus menyebut dirinya Bapa itu kan artinya pendidik ya, bukan Bapa yang di sorga ya. Jadi ini kelewatan banget gitu kalau mau menyalah-nyalahkan Rasul Paulus. Sudah konyolitas gitu, terlalu konyol gitu caranya ya. Ini saya bacakan ya. Di situ ya, ini terlalu pemaksaan gitu loh ya. Ya di sini jelas 1 Korintus 4 ayat berapa tadi? Ayat 13 ya. 15. Iya 15 ya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi 1 Korintus mana sih tadi? 15. Ya 4 ya ayat 15 ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus ya kan, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Bapaknya di sini bukan Bapa di sorga, bapaknya juga huruf kecil ya. Itu Bapa yang terdidik, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang diberikan kepadamu. Bapa yang artinya babe, dedi, ayah. Apa hubungannya coba? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Bahwa kalau dalam ajaran Kristen itu Bapa itu yang disembah itu. Pertanyaan Ibu Dokter ya. Kemudian saya mau bertanya juga kepada kawan-kawan Muslim. Menurut kawan-kawan Muslim itu Allah itu apa sih? Apakah nama ataukah apa? Sama seperti pertanyaan Ibu Adian tadi ya. Kalau kami Bapa itu ya panggilan lah ya. Dan ya itu yang kami sembah ya. Itu yang bisa saya jelaskan singkat saja. Silakan dijawab ya.
Kalau itu Oke. apa? Bentar, Silakan. waktunya masih ada 2 menit, Bang Rudi silahkan lanjutkan. Bu Uti, silakan Kenapa lanjut. Bu Bapak Uti. itu? Bapak itu Ya, siapa ya, tadi masih Pak? ada waktu-waktu Kumur saya mau tadi. tambahkan Pak Nggak Rudi boleh, ya. nggak boleh ini. Di dalam Bang Rudi, 1 Bang Rudi. Korintus 4, enggak Oh, udah. ada Bu Dokter Ibu. sebentar. Ditahan dulu waktunya sebentar, Ibu Dokter, nanti kalau mau menyanggah pada saat bagian Dokter Enggak berbicara, jelas ya. tadi saya dengar Pak Rudi bicara. Jadi saya cuma menegaskan apa tadi dia bilang itu. Bapak itu yang sesembahan, ya. Oh ya, sama ya, sama dengan yang saya maksud tadi. Yang Nggak tahu disembah. aku maksud Ibu juga apa enggak tahu. Tadi saya bilang, apakah benar Bapak itu adalah Ya, sudah, sosok yang jangan- disembah? jangan Bu, dilanjutkan. Ibu, Nanti aja, nanti Bu, waktunya waktunya. Ibu, nanti waktunya kita Bu. Diam aja dulu Bu. Nggak apa-apa Bu. Masih Nyantai aja waktunya, nyantai. waktunya tim Kristen. Silakan Siap. Bu Uti dilanjut. Silakan Bu Duni. Ya, jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus, akulah bapamu itu kan jelas dia bicara tentang mendidik ya, mendidik ya. Jadi Bapa di sini juga huruf kecil, bukan Bapa yang di sorga, bukan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, bukan seperti itu ya. Dia mendidik di dalam pendidikan Kristus ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, katanya di ayat 16, turutilah teladanku. Jadi Bapa buat Rasul Paulus itu adalah kita mengikuti teladan Rasul Paulus sama seperti dia mengikuti teladan Kristus ya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Yesus Kristus seperti yang kuajarkan di mana-mana setiap jemaat. Jadi nggak ada hubungannya Paulus mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Elohim, dia adalah Bapa. Ini kan artinya cocokologi gitu loh. Nah, buat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, Bapa yang disebut oleh Yesus itu adalah dari mana dia berasal ya. Dia mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Bapa yang disebut oleh Yesus Kristus itu adalah di dalam 1 Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas yang disebut oleh Yesus tentang Bapa itu adalah dari mana dia berasal, oke? Itu dia Bapa, dia yang ada di sorga, dia yang mengampuni dosa, lalu dia yang menjawab doa secara tersembunyi yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Itu ya, oke itu saja. Silakan Pak. Alright. Ibu Dokter Adiani, silakan Ibu Dokter Adiani untuk menjawab dan menyanggah pernyataan dari tim Kristen. Jadi kan tadi Ibu Uti mempoinkan bahwa Bapak itu adalah sama dengan lafal ilah ya. Nah ilah itu Bu, itu juga sesembahan yang disembah. Jadi sebenarnya sudah betul memang itu bahwa yang dimaksud sebagai Bapa itu adalah sesembahan, adalah ilah, ya. Bahwa ada yang huruf besar atau huruf kecil, ya itu berarti ada yang Bapak benar-benar Bapak, ya itulah yang benar-benar Bapak itu, yang benar-benar sesembahan itulah yang huruf besar. Kalau begitu, kalau ada Bapak yang huruf kecil, karena iblis pun disebut Bapak di situ. Tetapi apakah Bapak pada saat menyebut iblis itu hurufnya kapital atau bukan? Tapi kayaknya tadi siang Ibu Uti mengatakan bahwa iblis Bapak di situ huruf. Kalau seperti itu, ya mengaku sebagai Bapak, tetapi sebenarnya bukan Bapak. Sama dengan Paulus, bukan Bapak, tapi mengaku Bapak. Makanya dikasih huruf B-nya itu adalah huruf kecil, huruf kapital. Jadi berarti hanya satu yang benar-benar adalah sesembahan, ya hanya satu yang benar-benar Bapak, hanya satu yang benar-benar ilah atau Bapak yang sesungguhnya, sesembahan yang sesungguhnya ataupun ilah yang sejati, yaitu hanya Bapaknya Yesus. Siapakah Bapaknya Yesus? Yang di surga. Siapa yang di surga? Ya Tuhan. Seperti itu. Itu sebenarnya penegasannya sampai di situ. Tetapi saya tidak tahu kenapa ini selalu dipelintir-pelintir ya. Seolah-olah bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Padahal jelas-jelas disebutkan bahwa Yesus itu mengaku anak. Yesus tidak pernah mengaku Bapa. Baik Bapa dengan huruf besar maupun Bapa dengan huruf kecil. Ya. Sementara Paulus mengaku Bapa, tetapi meskipun itu huruf kecil, tapi kok tidak diakui. Gitu. Malah mau dipelintir bahwa itu pendidik. Lah kalau iblis Bapak, pendidik apa iblis Bapak itu? Dia juga sama dengan Bapak menggunakan B huruf kecil. Nah yang begini kan jadi rancu ya.
Jadi harus ditegaskan Ya, di sini dijawab bahwa pertanyaanku. bapaknya Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah bapaknya Yesus? Adalah Tuhan yang didengar suaranya dari langit, apakah dari surga, ya? Di situ poinnya, Bu. Ya. Jadi Bapak sejati, Bapak yang sesungguhnya, Bapak dengan huruf kapital adalah hanya Bapak yang benar, Bapak yang hak. Siapa yang Bapak yang hak itu? Ya Tuhan. Siapa lagi yang benar? Benar sesembahan kalau bukan Tuhan. Kalau iblis kan sesembahan abal-abal, lebih-lebih Paulus, lebih-lebih yang disebut bapak-bapak gereja. Nah, nggak nyambung juga semua itu disebut sesembahan, ya. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Bu Dian. Untuk Mas Rudi, jawaban Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kami selalu mengucapkan Bismillah setiap membaca Al-Quran? Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innani annallah, sesungguhnya aku ini, itu firman Allah yang disampaikan kepada Jibril melalui hati Rasulullah SAW, memperkenalkan dia sebagai Allah, bukan Yahweh, Elohim, Adonai, atau cocokmologi nama Tuhan siapapun yang diambil. Nggak ada. Islam Allah, Allah aja. Gitu. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi sholati zikri. Itu Islam. Tuhan kami memperkenalkan secara tegas di situ. Innani, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu Islam. Jelas ya? Allah memperkenalkan nama dia. Allah itu dia sendiri yang memperkenalkan. Kami tidak akan mungkin bisa tahu nama dia. Siapa yang ngasih nama dia? Emang Tuhan saya beranak pinak dikasih nama sama Anda atau sama emaknya atau bapaknya atau engkongnya? Tuhan kami yang memperkenalkan. Oke, secara logika kita bicara. Oke, untuk masalah Anda tentang masalah firman ya, Lukas si Paulus, coba Bu, katanya saya mencocokmologikan, comot-comot katanya si Paulus begini begitu. Orang jelas kok di kitab Anda kok di 1 Korintus 4:15. Terus kalau Anda nggak percaya lagi, kamu buka Bu, buka. Kamu buka di Yohanes 13:15. Paulus itu adalah teladan yang harus kamu ikuti. Buka lagi 1 Korintus 4:16. Kamu buka lagi apa di sana di 1 Korintus 4:15 tadi ya. Terus Yohanes 17:5 tadi udah. Terus ditambah lagi dengan Matius 21:42 tentang masalah Yesus itu adalah batu. Begitu loh Bu. Cara-cara belajar kita itu yang enak-enak aja, nyantai. Nah, dikatakan di kitab sorry. Ini saya jelaskan ya. Tolong sebentar, tahan dulu waktunya. Yohanes 13. Yohanes 13:15. Kita baca dulu ya. Sabar, tenang, selamat. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke. Terus di sini itu teladannya untuk Paulus kepada Anda. Terus dikatakan lagi Paulus itu melakukan sesuatunya itu halal. Di kitab di kitab saya lupa ingat ini nih. Aduh astaga. Di Lukas 20:17 kalau nggak salah. Sebentar ya. Soalnya ini saya ngapalin gini juga nggak ada kepala soalnya. Lukas 20 ayat 17. Kami nggak cocokmologi Bu, maaf ya, sorry. Bukan. Di Matius 21:42. Matius 21:42. Sorry. Kayak waktunya habis ini di sini nyari saya soalnya. Matius 21:42. Sabar ya. Habis waktunya aja. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu membaca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Jadi Yesus itu adalah batu. Jadi Ibu tadi bilang katanya batu yang agung batunya. Jadi Yesus itu batu. Bukannya jadi manusia, bukannya jadi apa-apa. Yesus itu batu yang Anda sembah. Oke. Firman menjadi manusia. Siapa bilang Firman jadi manusia? Kok oke. Silakan. Kristen, Bu Uti 3 menit pertama. Saat berbicara, silahkan.
Iya, jadi Ibu Dokter dengan Pak Gema ini memang cocokologi ya. Ngapain sih memaksakan banget? Kalau memang kebenarannya terima aja ya. Saya udah mengatakan tadi di 1 Korintus 4 ayat 16 itu ya, Paulus mengaku Bapak itu adalah sebagai pendidik atau babe atau ayah atau apalagi sih atau papi atau dedi ya. Karena ditulis dalam huruf kecil dan itu ya konteksnya adalah bicara sebagai ikutilah teladanku ya, Bapak sebagai teladan sebagai pendidik, bukan sebagai yang empunya kerajaan sorga, bukan sebagai yang dari mana Yesus berasal. Ini kan cocokologi banget, tepu-tepu banget gitu kan. Matius 10 ayat 37, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya, itu huruf kecil ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Ini jelas maksud dari Rasul Paulus adalah seorang bapak yang sebagai pendidik, sebagai seorang ayah. Ya, kalau nggak ngerti kata ayah ya terserah. Kalau masih mau mengelak atau mau masih menyeleweng-nyelewengkan, ya tanggung aja dosanya gitu ya. Kebenarannya adalah Seperti ini. Inilah jawabannya ya. Anda memaksakan gitu kan. Rasul Paulus tidak menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Tidak pernah dia mengatakan ya bahwa ya barang siapa taat kepada aku, taat kepada Allah. Ya nggak seperti itu. Kalau di tempat Anda Nabi Anda berani mengatakan barang siapa taat kepada aku, taat kepada Allah ya. Bahkan dia mengatakan kalian tidak beriman kalau tidak lebih mengasihi aku daripada mengasihi yang lain. Ya, ini artinya yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad membuat ketetapan bersama dengan Allah. Nabi-nabi Allah memuji-muji, malaikat memuji-muji. Nah, yang artinya yang kalian maksud itu justru larinya kepada Nabi Muhammad ya. Kalau di dalam Rasul Paulus dia mengatakan dia itu adalah Bapa, bahkan dia tidak berani mengatakan barang siapa taat kepada aku, taat kepada Allah. Dia hanya mengatakan ya di dalam 1 Korintus 4 ayat 16, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Bapa. Bukan barang siapa taat kepada aku, taat kepada Bapa, taat kepada Allah. Beda banget Pak ya, justru ini menempeleng habis kalian itu kalau kalian menyalah-nyalahkan Rasul Paulus dengan cara demikian ya. Jelas di dalam Matius 10 ayat 37, Bapa itu artinya ya, Bapa huruf kecil nih, baca nih gitu kan. Barang siapa mengasihi Bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya atau laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan kata-kata dan ucapan Yesus seperti ini, Yesus berani mengatakan tidak layak bagiku karena apa? Karena aku datang dan keluar dari Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu, pernyataan Yesus. Dan pernyataan seperti ini keluar juga dari mulut Nabi Muhammad. Barang siapa kalian tidak dianggap beriman kalau kalian lebih mengasihi saudara kalian, ibu kalian gitu loh. Ya, itu tandanya ya. Oke. Bang Rudi, silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kalian sudah menjawab mengenai Bapak tadi ya. Di dalam Al-Quran banyak kalau kita jumpai kata kami. Apakah itu semua Tuhan? Apakah itu semua Allah? Kan lawak-lawak. Asal ada kata Bapa itu Bapa di surga. Di Al-Quran banyak kata kami. Berarti itu semua Allah. Lawak-lawak kan? Oke. Nah, sekarang tadi kalian mengatakan bahwa Allah itu adalah nama. Ya. Sekarang kalau saya tanya kalian, siapa yang memberi nama Allah itu? Nah, mana lebih dahulu datang, Allah atau Zat? Nah ini, pertanyaan ini memang udah ulang-ulang. Tapi percayalah, kalian nggak akan mampu menjawab sampai selesai diskusi kita ini. Allah itu adalah Zat, Zat adalah Allah. Siapa yang memberi nama itu? Dengan menyebut nama Allah. Ya, yang memberi nama itu siapa? Apakah Zat yang memberi nama kepada dirinya adalah Allah? Dan mana lebih dahulu datang? Nama Allah ataukah Zat? Harus kalian jelaskan. Nah, kalau kalian sering mengatakan kepada kami Tritunggal, kami tidak pernah menolak. Sekarang kalian 125 tunggal ku bilang. Kalian tolak nggak? Ada 99 Asmaul Husna. Kalau satu kurang, itu bukan Allah SWT. Apalagi sampai 10 kurang. Itu bukan Allah SWT. Ada 20 sifat. Kalau satu kurang sifat itu bukan Allah SWT. Jadi untuk mengenal Allah SWT, 20 sifat
99 nama, punya kalam, punya nama Allah, dan satu lagi zat. Jadi 121 lah. 121 apa namanya itu ya? Kitas ya. Jadi kalian jelaskan itu setelah ini ya. Mana lebih dahulu Allah hadir atau zat hadir? Ya. Siapa yang memberi nama zat itu? Oke. Setelah itu PR kalian itu sangat berat ya. Sekarang 99 tambah 20 119 kan begitu ya. Ditambah lagi dengan kalam Allah nama zat. Berarti sudah berapa itu? 122 ya. Apakah jikalau sifat itu hilang satu saja, itu adalah Allah SWT yang kalian sembah? Nah, ini pembuktian. Silakan. Dua aja pertanyaannya. Oke. Agak beratan dikit apa pertanyaannya? Wah, silakan. Sebentar, Dijawab ditahan aja. dulu. Ini karena Bang Zuma sudah hadir di sini. Ini siapa dari Muslim yang diganti dokter? Ibu Andri ganti. Oke, berarti sekarang giliran Bang Zuma 30 menit pertama untuk menjawab statement dari Putih dan Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang De Zuma. Assalamualaikum Akina, masallah, Allahumma sholli wa sallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar pas penjelasan saya tadi. Umat terjemah apa ya bilang tadi tuh? Ya Sakipli. Kamu jawab apa? Aku bilang. Kamu tanya. Aku tanya, dia bilang kan Allah itu adalah nama. Siapa yang memberi nama Allah itu? Apakah zat yang memberi nama? Sesudah itu kan di dalam kalian kan dikenal ada Asmaul Husna, baru 20 sifat. Kalau sifat itu kurang satu. Waktunya jangan dijalanin, ini kan belum Dan jalanin dulu ya. Apakah itu Allah SWT? Jalan tuh waktunya. Waktunya Mana? dimatiin dulu. Bukan jalan. Bukan Mana jalan, jalan? ini lain. Oke. Waktu yang 0300. Silakan Bang Rudi. Oke. Udah, paham ya Jul? Silakan Jul. Diulang lagi Bang Rudi. Coba diulang lagi. Tadi mereka menjelaskan kepada kami bahwa Allah itu adalah nama dengan menyebut nama Allah. Jadi aku bertanya, siapa yang memberi nama Allah? Apakah zat yang memberi nama Allah? Baru aku tanya lagi, mana lebih dahulu hadir, Allah atau zat? Ya, setelah itu kalian kan mengenal 99 nama Asmaul Husna, 20 sifat. Sesudah itu nama Allah, zat dan kalam. Ya. Apakah kalau kurang satu itu merujuk kepada Allah SWT? Contoh, dia Maha Pencipta, itu hilang. Ya, jadi tidak ada Maha Penciptanya. Apakah itu Allah SWT atau tidak? Silakan. Oke, silakan 3 Oke, menit baik. untuk menjawab. Ya, baik. Tafadhal lagi, tafadhal. Oke, baik. Jadi yang dipertanyakan apakah Allah duluan atau Zat. zatnya, ya itu ya. Iya. Iya. Jadi harus dipahami dulu. Nah, orang ini memang harus diajarin sih. Jadi zatullah itu maksudnya adalah pribadi Allah. Pribadi Allah itu bersama. Harusnya Anda tanya, yang mana duluan diperkenalkan, ya zatnya atau namanya. Kan gitu. Nah, yang harus dipahami adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan adanya ciptaan. Ciptaannya ini adalah wujud perkenalan Allah kepada manusia yang berakal. Kemudian namanya diajarkan melalui perantaraan para nabi. Makanya dikatakan, Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah, tidak ada pencipta selain aku. Jadi Allah menyatakan diri dulu, memperkenalkan diri dulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencipta. Kalau dia menyuarakan innani anallah, kemudian tidak ada ciptaan yang mendengarkan, itu namanya bukan Tuhan. Ya. Tapi yang benar adalah Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, lalu kemudian dia memperkenalkan namanya adalah Allah. Nah, lebih dulu Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yod, He, Fa, Fe, itu artinya Tuhan, Rabb. Barulah kemudian dia menyatakan dirinya
bahwa aku ini adalah esensi pencipta, namaku adalah Allah. Nah, jadi zat itu jangan Anda katakan zat seperti di kitab Anda. Kalau di kitab Anda, terjemahan 1918, itu memang dikatakan zat Allah. Tapi kalau di Al-Quran, itu dikatakan zat. Udah berapa kali saya harus jelaskan. DZAT itu artinya pribadi, hakikat. Jadi kalau dikatakan zat Allah, artinya hakikat Allah. Bukan berarti Allah itu zat. Kalau zat itu materi, itu Tuhan kalian. Tuhan kalian itu zat. Kalau kami, Tuhan kami bukan zat. Tuhan kami adalah hakikat, pribadi. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi antara pernyataan zat dengan zat itu berbeda. Kalau Tuhannya Kristen itu zat padat, zat cair, zat gas, betul. Tapi kalau Tuhannya umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Tuhan kami. Gak bisa disetarakan dengan apapun. Jadi jelas saya katakan kepada saudara, Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, lalu kemudian menyatakan namanya kepada para utusannya untuk diperkenalkan kepada umat manusia. Innani Allah la ilaha illa ana. Agar dipahami itu. Jadi jangan materi-materi ece-ece kayak begini itu diulang terus. Agar dipahami, ya. Bahwa bayi dulu lahir, setelah bayi baru dikasih nama. Agar dikenal. Demikian. Oke, waktu yang selesai 30 menit berikutnya silakan Abuji. Ya, makasih Bang Atina. Oke, sebenarnya gini, saya menganggap Rudy ini ada orang pandai gitu. Saat dia begini, wah orang hebat ini. Karena saya belum mendengar pembicaraan dia. Ternyata pas saat dia berbicara, pertanyaannya kayak anak SD kelas 6. Ingat ya, sifat itu adalah yang menempel pada zat. Orang sudah ada, tapi saya belum tahu Anda ini pintar tahu tidak. Tetapi saat Anda berinteraksi dengan saya baru tahu sifat Anda. Kurang pandai, gitu aja. Ya, pahami pembicaraan saya. Untuk Ibu Watimena yang tercantik dan jelita, tolong Bu Watimena tercantik dan jelita baca di 1 Korintus pasal 6 nomor 12. Di situ dikatakan, ya Ibu Watimena yang tercantik dan wow, pokoknya yang tercantik lah. Nggak mungkin terganteng. Dikatakan gini ya Bu, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tuhan diperhamba oleh siapa? Bapa itu diperhamba oleh siapa? Tidak ada satupun yang memperhamba Bapa di surga. Gitu saudara-saudara. Yang ada itu Tuhan memperhamba manusia. Ini perkataan Paulus, bukan saya cocokmologi, Bu cantik. 1 Korintus pasal 6 Bu, nomor 12. Itu Korintus menyatakan seperti itu, dia tidak diperhamba oleh siapapun. Sembahlah Paulus itu Bu. 1 Yohanes 10:30. Yohanes dan Yesus dan Paulus dan Yesus adalah satu. Karena tadi ayatnya di 1 Korintus 4:15 sudah dikatakan bahwa Yohanes terdapat di dalam Injil yang dibaca oleh Yohanes, oleh Paulus, itu adalah Bapa. Begitu loh Bu. Dia tuh nggak diperhamba oleh siapapun. Aduh, asal cocokmologi ya. 1 Korintus 6:12, ingetin itu Bu, kalau bisa dipikirkan waktu tidur. Terus dikatakan lagi di kitab yang lainnya bahwa siapakah Paulus ini? Ya, Ibu kan membawa Paulus, saya jawab dua-duanya nih. Paulus itu adalah pendusta. Kenapa? Dikatakan di kitab Korintus. Di Korintus dikatakan dengan atas dustaku aku akan membesarkan namamu. Jelas itu. Paulus menyatakan kok, bukan saya menyatakan, kitab Anda. Kok saya nggak berani Bu, kitab orang itu saya kurangi 1 iota pun. Saya takutnya diletakkan di surga yang paling rendah. Saya nggak mau, karena saya beriman pada Tuhan Anda sebagai nabi. Gitu. Tuhan Anda sama saya sederajat Bu, bedanya dia dapat wahyu, saya kagak Bu. Makanya 1 derajat sama saya. Gitu ya Bu ya. Habis. Hore.
Ya, ya, Pak Juma mengatakan Allah memperkenalkan diri lewat ciptaannya. Pertanyaan saya, ciptaan mana yang mengatakan bahwa Tuhannya yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi Musa tidak sama sekali pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa menyembah Yod He Vav He yang muncul, ya, menampakkan diri yang ada dan bahkan bersama-sama dengan umatnya, ya, membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Dan semua orang-orang Yahudi yang bisa berkata-kata, tidak ada satupun yang pernah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat, ya, yang menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahnya. Sedangkan Musa yang adalah ciptaannya, yang memproklamirkan bahwa Tuhannya adalah Yod He Vav He, mencatat bahwa Elohim, ya, Elohim menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Anda berbohong, Pak Juma, Anda tepu-tepu, ya. Tidak ada Allah memperkenalkan diri lewat ciptaannya, karena ciptaannya pertama-tama tidak pernah mengerti, tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu dikatakan bahwa hakikat Allah itu adalah zat, ya. Itu saya mau bertanya, hakikat atau pribadi atau oknum, ya, itu adalah zat. Tetapi Yod He Vav He jelas kami mempunyai Allah yang adalah roh. Bahkan Nabi Anda mengatakan, aku tidak tahu apa itu roh, dan roh itu adalah urusan Tuhanku, gitu kan. Jadi Tuhan kami jelas dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu artinya Tuhan yang benar adalah yang roh, bukanlah yang zat, ya. Lalu siapa lagi? Gema Islam masih cocokologi, masih memaksakan. Itulah kebenarannya ketika Rasul Paulus mengatakan dia adalah Bapa adalah ayah yang seorang pendidik, dan mengajak umatnya untuk mengikuti teladannya. Bukan sama seperti yang saya bilang tadi, seperti Nabi Muhammad yang mengatakan, barang siapa taat kepadaku, taat kepada Bapa, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasulnya, mendurhakai Allah. Bahkan dia mengatakan seperti perkataan Yesus sendiri, kamu tidak layak bagiku ketika kamu lebih mencintai saudaramu, ayahmu, dan ibuku, ya, dan ibumu, ya. Kamu tidak dipandang beriman, kata Rasul Muhammad, kalau kamu lebih mencintai saudaramu. Yang menyamakan dirinya dengan Tuhannya adalah Nabi Anda sendiri, ya. Karena Rasul Paulus tidak pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak pernah berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Anda. Oke, waktunya. Oke, waktu dari tim Kristen sudah habis. Kita berpindah kepada tim Islam. 3 menit pertama, silakan. Aku belum, Boy. Belum, itu Bang. Oh iya, Bang Rudi. Iya, betul. Lanjut, Umi semangat banget. Terima kasih. Ya, 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba segala sesuatu. Maksudnya begini. Maksudnya, contoh, aku main game itu bisa. Tapi aku tidak diperhamba game itu. Contoh, kalau nggak main game aku sehari perasaan badanku pegal-pegal. Itu maksudnya, ya, bukan. Kemudian si Kipli tadi mengatakan dia cerdas, dan yang satu lagi itulah, entah siapa nama itu, dia juga mengatakan dia cerdas. Tapi kecerdasannya kuliah nggak ada, kosong. Suara aja kuat, ya. Kenapa saya katakan suara aja kuat? Karena jelas-jelas si Kipli mengatakan lahir dulu baru ada suara. Berarti Allah itu bukan Alfa dan Omega. Allah itu adalah ciptaan daripada zat. Nama itu diberi. Paham, ya? Si Kipli menyatakan, ya, Alfa Omega itu adalah zat. Allah itu katanya setelah manusia diciptakan baru dinyatakanlah. Buat apa kau menyembah yang tidak Alfa dan Omega? Sembah saja zat itu. Maka ucaplah 2 kalimat syahadat. Jangan kau bilang Allah, tiada zat, bilang. Karena dia Alfa dan Omega. Pakai. Kemudian Asmaul Husna sama 20 sifat. Oh, sifat itu kan ada bersama-sama Allah.
Betul. Maka aku bilang kalau kurang satu, dia bukan Allah SWT. Nama itu juga bersama-sama dengan Allah. Kalau kurang satu, bukan Allah SWT. Artinya di situ ada 122 kesatuan menjadi satu. Kalamullah, nama Allah, zat, 99 nama dan 20 sifat. Kurang itu satu, dia bukan Allah SWT, bukan zat. Ingatnya bukan zat. Karena kata kalian Allah itu diberi nama setelah dia ciptaannya ada, dan pertama sekali dia menyatakan diri kepada Musa, bukan kepada Adam. Baca Al-Quran dibilang kepada Musa. Itu ada di surah 2830, juga di surah berapa kemarin ya? Ayat 27 mungkin 227 ya. Di situ kalian lihat 27 ya. Jadi di situ Allah mulai memperkenalkan dirinya kepada Musa. Musa lah orang pertama sekali yang diperkenalkan. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi terima kasih cuma bahwa Allah itu adalah makhluk. Segala yang diciptakan zat namanya makhluk. Oke, betul. Jadi jangan pernah kalian mengucap dua kalimat syahadat atas nama makhluk. Tetapi atas nama zat. Pastikan. Jangan terbalik-balik ya. Nah, kemudian mengenai Bapak itu sudah cukup jelas ya. Jangan kau bilang nanti di Quran kalian banyak kalimat kami. Itu semua adalah Allah. Tidak dipilah-pilah dong sesuai. Oke, waktunya untuk tim Kristen sudah habis. Selanjutnya untuk tim Islam waktu 3 menit putaran pertama. Silakan Bang Dezu. Apa tuh? Oke. Iya, jadi saya nggak pernah kayak mana ceritanya orang-orang ini ya. Makanya saya ketawa dulu tadi. Heran juga saya. Apa saat itu dengar dulu, saat itu adalah pribadi Allah. Huwa awwalu wal akhiru. Dia tidak memiliki awal. Ya, karena dia adalah yang maha awal. Alif lam diawali dengan kata huwa al awwalu. Jangan bilang akulah alfa dan omega. Beda. Tidak memiliki awal. Dia yang maha awal. Tidak ada yang memulai sebelum dia. Tidak ada. Dialah yang ada sebelum yang lainnya ada. Kemudian Anda mengatakan dia adalah makhluk. Nenekmu kiper. Dari mana Anda mengatakan bahwa dia makhluk? Anda untuk memanifestasikan aja tidak bisa. Tidak seperti dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh. Roh sama dengan makhluk. Hanya orang sedeng yang tidak mengakui kalau roh itu adalah makhluk. Coba perhadapkan kepada saya, siapa manusia yang paling tinggi titelnya di Kristen yang mau membantah bahwa roh itu bukan makhluk. Roh itu makhluk, dan memang Tuhan kalian makhluk. Ya. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah zat, zat itu artinya pribadi. Allah itu pribadi emang. Allah itu hakikat, berdiri sendiri. Bukan makhluk. Kalau yang makhluk itu Tuhan Anda. Kenapa saya katakan Tuhan Anda yang makhluk? Ya karena buktinya memang kayak begitu kan. Ada yang berbentuk merpati, ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk roh. Yang tertinggi levelnya berbentuk roh. Roh sama dengan Tuhan. No. Roh sama dengan makhluk. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Anda akan pusing membedakan antara Tuhan Anda dengan iblis. Lalu Yesus dibawa oleh. Jadi roh yang adalah Tuhan Anda membawa Yesus untuk dicobai oleh roh yang adalah iblis. Sekarang coba Anda uraikan. Yang mana yang bisa Anda jadikan acuan bahwa Tuhan saya yang roh ini adalah Tuhan, yang roh ini adalah roh iblis. Kayak mana? Sementara Paulus pendiri Kristen pun mengatakan bahwa iblis pun bisa ngaku sebagai malaikat terang. Nah, coba Anda urai dulu itu. Kalau Tuhan kami adalah esensi, hakikat, ya, yang dilengkapi dengan sifat-sifat. Jadi ketika Allah memperkenalkan dirinya, itu karena baru ada makhluk. Jadi dia perkenalkan. Ketika di dalam kitabnya Bani Israel, dia hanya memperkenalkan dirinya Tuhan. Dia tidak mengenalkan namanya. Ani yot hepafe, artinya aku ini adalah Tuhan. Bukan dikatakan aku ini adalah nama, bukan. Yot hepafe itu bukan nama, itu adalah gelar. Menit kedua untuk tim Islam.
Oke, Umi, makasih. Rudi, tadi Anda mau ngebal-balin Bang Zuma nih, Bang Kifli kata kamu kan tadi. Sekarang kamu akan saya bikin kayak bola bekel, muntang-panting, puntang-panting, saya telanjangin. Oke? Saya mau tahu, dengerin buktinya kamu mau bal-balin. Mas Rudi yang terganteng, saya kasih tahu sama Anda. Bang Zuma menyatakan tadi lahir itu ada kata bayi di situ. Makanya saya perkuat lagi, kalau Allah itu adalah seperti saya melihat Anda. Pertama saya lihat wajah Anda. Saya nggak tahu kamu itu pintar atau bodoh. Setelah Anda bicara, oh pintar dia, kelas 6 SD. Baru saya tahu sifat Anda ada pintarnya kelas 6 SD. Setelah ada terjadi interaksi. Itu sifat. Paham? Itu untuk memperkuat perkataan Bang Zuma tadi, bayi lahir baru ada nama. Ingat dong. Kalau diskusi itu harus tangkap pemikiran kita. Oke. Untuk masalah Bu tercantik kita ini hari ini. Oh ya, sorry. Tentang masalah sifat. Kalau nggak ada satu, batal dong sifatnya Allah. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada 20 sifat, terus ditambah lagi 99, ada berapa banyak? Katanya Mr. Rudi yang terganteng. Mas Rudi, Tuhan kami itu tidak mungkin ada maha hidup, maha mati. Tuhan kamu ada maha hidup, maha disalib, dan teriak-teriak, akhirnya menyerahkan nyawa, mati. Layak gak itu untuk disembah? Itu pertanyaan saya. Kedua, Tuhan Anda adalah pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan itu butuh dengan ciptaannya. Oke? Di ayat Anda dikatakan seperti, arti Tuhan masih butuh dengan makhluk. Ketiga, Anda harus pahami, Tuhan Anda duduk di dalam surga. Wow! Tuhan duduk di dalam ciptaan. Mantap sekali. Ini satu pemikiran yang urdu bagi saya. Tuhan duduk di ciptaan. Rendah banget gitu loh. Rendah Tuhan kamu itu. Kenapa? Karena dia membutuhkan ciptaan. Butuh makan, butuh ikan goreng, butuh apa-apa. Itu nggak main buat kami. Keempatnya, Anda menyatakan Tuhan Anda itu apakah sebagai manusia atau bukan? Apakah Tuhan Anda itu layak menjadi manusia atau tidak? Kalau Anda layak, di ayat berapa Anda mengatakan itu layak? Kalau tidak, dikatakan di ayat berapa? Tolong jelaskan pada saya hal itu. Untuk Bu Uti Watimana, yang tercantik, yang jelita. Untuk masalah Paulus itu udah jelas-jelas Ibu Rudi ya. Dia itu adalah pendusta. Dia adalah orang yang mendapat delegasi dari para imam untuk membunuh murid-murid Yesus. Lalu diangkat jadi rasul. Sedangkan Hosea, Henok, dia cuma menaruh spermanya di luar perut dari bekas istri abangnya, dibunuh sama Tuhan Anda. Lalu giliran si Mr. Paulus membunuh murid-murid yang membawa kitab suci yang benar, dibunuh lalu diangkat jadi rasul. Di mana keadilan Tuhan Anda? Ini masalah sifat, ini masalah ketuhanan yang kita bahas sekarang. Berikutnya untuk tim Kristen 30 menit pertama, Bu Uti silahkan dimulai saat berbicara. Ya, jadi Pak Zuma tidak bisa menjawab bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya, sama sekali tidak bisa dibantah karena ciptaannya yang awal-awal tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ciptaannya memproklamirkan diri bahwa pencipta mereka adalah Yud He Vav Ve, dan mereka pencipta mereka menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya. Ini tidak akan pernah bisa dibantah. Bahkan 10 tahun saya menunggu jawaban daripadanya. Lalu dikatakan bahwa dikatakan roh itu adalah makhluk, tetapi Nabi Muhammad sendiri mengatakan aku tidak tahu apa itu roh. Roh itu adalah Tuhan, adalah urusan Tuhanku, gitu kan. Nabinya sendiri mengatakan bahwa roh itu adalah utusan Tuhan, tapi umatnya ini Mr. Zuma sok pintar, lebih pintar dari Tuhannya, mengatakan roh itu adalah makhluk. Maaf ya, Nabi Anda sendiri tidak tahu apa itu roh, lalu Anda sok-sokan tahu mengatakan bahwa roh itu adalah makhluk ya. Lalu Anda mengatakan roh itu adalah utusan Tuhan. Maaf, ketika dikatakan roh itu adalah utusan Tuhan di dalam Bilangan 27 ayat 16 ya. Tuhan roh itu adalah Allah yang memberikan hidup kepada segala makhluk, dan dia adalah Allah dari roh segala makhluk. Dialah sumber roh, dialah pangkal roh, dan dia adalah Tuhan dan sumber dari segala kehidupan. Di luar roh tidak ada kehidupan, dan di luar roh tidak ada hidup.
Oleh sebab itu zat, molekul, ion, apalagi partikel atau apalagi zat, tidak ada yang hidup kecuali roh. Karena roh lah yang memberikan manusia itu hidup. Karena apa? Karena Elohim itu adalah roh dan dia adalah Tuhan dari segala roh. Ya, karena dia punya, lalu dia menciptakan roh itu, ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Paulus mengaku bahwa dirinya adalah seorang pendusta. Anda juga yang berdusta, ya. Karena di dalam Roma 3 ayat 7, tepu-tepu Anda itu Anda lakukan dengan mulus sekali. Karena perkataan dari Rasul Paulus, tetapi jika kebenaran oleh karena dustaku, kenapa aku masih dihakimi lagi? Itu pertanyaan, ya. Pertanyaan orang yang mengatakan bahwa dia berdusta dan dia bertanya dan jawabnya adalah dia tidak berdusta. Yaitu pertanyaan bukan pernyataan yang mengaku bahwa dia berdusta. Lagi-lagi Anda tidak bisa menjawab saya karena di dalam Quran Anda sendiri, ya, di dalam Sahih Muslim, ya, 169 diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dulu dia cintai daripada anaknya, orang banyak dan semua orang. Perkataan yang sudah saya kasih tadi. Habis. Kan Nabi Anda mengatakan begitu. 30 menit berikutnya beralih ke Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, terima 3 kasih. menit. Tadi si Kipli mengatakan Allah itu adalah nama. Sekarang dia rubah menjadi Allah itu adalah pribadi. Nenekmu kiper. Nah, bahlul. Ngaco. Itu dibilangnya. Oke. Makhluk tadi Pak, dia bilang makhluk. Ya, zat itu adalah pribadi. Lebih bahlul lagi. Lebih bahlul. Aduh, jangan ngoceh-ngoceh dong. Iya. Iya. Lucu kali. Tambahin 2 menit, Mi. Tambahin 2 menit, nggak apa-apa, Mi. Enggak, udah lanjut. Udah diam? Bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Oke, ulang waktu. Ayo, dan mulai. Siap. Di awal si Zuma mengatakan zat itu adalah pribadi. Di akhir ini sekarang dia bilang Allah itu adalah pribadi, bukan nama. Di awal dia bilang nama. Ya, nenekmu kiper, kalau kata si Zuma. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu diberi nama, yang memberi nama adalah zat itu. Zat itu pribadi, yang memberi nama dirinya adalah Allah setelah manusia itu ada. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Itu kan menurut definisi kalian, sesuatu yang diciptakan. Nama itu diciptakan. Tidak ada nama itu, ujuk-ujuk datang dia bernama Allah. Sesudah itu dia bernama zat. Bukan, nama itu diberikan. Karena sesuai definisi kau, setelah ada makhluk, baru dia memperkenalkan diri namanya adalah Allah. Jadi Allah itu tidak ada alfa dan omeganya, tetapi dia ada setelah ada makhluk. Kemudian ketika kamu bilang roh, bagaimana roh bisa membawa, bagaimana bisa membedakan? Kalian tidak akan sanggup bicara roh karena Allah SWT sendiri bilang itu rahasia. Kenapa? Roh di dalam diri Allah itu ada roh Allah dan ada roh kudus. Kalau roh membawa, ya itulah yang tertulis di Matius 4, ya. Memang roh yang membawa Yesus, dan kami memang nggak bisa membedakan, karena yang bisa membedakan itu hanya Yesus ketika dia bersama. Roh itu membawa dia, dan iblis itu juga memang roh, tapi bukan roh Tuhan, ya. Kemudian sifat, kata Gema. Dilihat dulu, oh begini-gini baru muncul. Berarti sifat itu datang belakangan, sesuai kebutuhan. Berarti ada di dalam diri Allah SWT yang bukan alfa dan omega. Kemudian Tuhan itu tidak butuh tempat. Tatanya di atas air, tatanya di ars. Ars itu dipanggul oleh 8 malaikat penjuru. Jangan katakan tidak ada tempat, ya. Kemudian kalau Allah datang memperkenalkan diri melalui sebatang pohon, kalian nggak ribut. Tetapi kalau Allah datang memperkenalkan diri bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi melalui seorang manusia, kalian ribut. Unik, ya. Tahu ayatnya kan, surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon, ya. Jadi mungkin itu ciptaan tertinggi Allahmu adalah sebatang pohon, begitu, ya. Kemudian kau tadi sudah menjawab bahwa Allah itu adalah makhluk.
Jangan kau ucap 2 kalimat syahadat. Kau ucapkan kalimat syahadat atas nama zat. Karena dialah alfa dan omega. Kenapa kalian tidak mau ucap kalimat syahadat atas nama zat? Karena dia adalah alfa dan omega. Tetapi ingat, di terjemahan KBBI yang terbaru, zat sudah dihilangkan diganti dengan wajah. Oke, habis waktunya Bang Rudi. Silahkan putaran ketiga Bang Desima 3 menit. Allahu Akbar. Masya Allah. Sial. Raja Asumsi dengerin Raja Asumsi. Saya terlalu sial bisa kenal orang ini. Zat itu pribadi. Berapa kali harus saya katakan kepada Anda? Zat itu pribadi. Nama zat itu adalah Allah. Oke? Pahami dong. Pribadi Allah itu adalah zat, namanya zatullah, hakikat Allah. Jadi hakikat Allah itulah di dalam bahasa Arabnya disebut zatullah, bukan zat sebagaimana di kitab Anda. Tuhan menjelma menjadi burung merpati, Yohanes 1 nomor 32. Itu baru zat daging. Ya, Tuhan menjadi manusia, Matius 27 nomor 50. Itu baru zat. Loh, kok larinya ke Allah? Zat itu bahasa Arab. Oke? Bukan zat materi. Kalau materi Tuhan Anda. Tuhan kami bukan materi. Tinggalkan kata zat. Kayaknya Anda nggak sampai ke sana ilmunya. Materi. Tuhan Anda materi, Tuhan kami bukan materi. Tuhan Anda roh. Itu materi. Paham? Lalu kemudian ketika Anda mengaku, memang kami nggak bisa membedakan antara Tuhan kami dengan iblis. Ya sudah, telan itu. Bikin bingkai, simpan di rumahmu. Saya nggak bisa membedakan antara Tuhanku dengan setan. Jujur kali Anda malam ini. Baru kali ini Anda saya kasih jempol. Ya, Matius 4 nomor 1 emang itulah motif daripada ajaran agamamu saat ini. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa umat Islam itu Tuhannya tidak menciptakan, dia adalah makhluk. Ilmu dari mana lagi ini? Nenekmu yang kafir itu yang ngajarin kamu yang mana? Yang jual tua itu ya? Khalaqallahu samawati wal ard bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Ya Allah pencipta langit dan bumi. Jadi maksud Anda mau hadir di situ. Kemudian Anda melihat Tuhan menciptakan. Oh iya benar Tuhannya Islam yang menciptakan ya. Dasar ya kalian. Aneh kalian itu. Musa diberi kitab oleh Allah, Torah, dia menjelaskan kepada Musa, aku inilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Emang Musa pernah lihat Tuhan menciptakan seketika dia tahu? Itu wahyu namanya. Allah menyatakan diri kepada Musa, akulah pencipta. Allah menyatakan diri kepada Yesus, akulah pencipta. Allah menyatakan diri kepada Rasulullah SAW, akulah pencipta. Tuhan memang kayak begitu, memproklamirkan diri sebagai pencipta. Nggak kayak Tuhan lo. Lo yang memproklamirkan Tuhan lo sebagai pencipta, bukan Tuhan lo yang mengaku. Tuhanmu nggak pernah mengaku pencipta, tapi kalian yang membentuk Tuhan dari rupa manusia yang adalah ciptaan. Kalau Tuhan kami itu jelas, akulah pencipta. Ya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah mengaku itu. Sekarang Tuhanmu ada nggak ngaku Yesus itu? Dia ciptaan, bro. Ya, baru juga kemarin disunat. Bang Zuma. Habis. Selanjutnya ke. Nih, kalau Bang Zuma lagi masih ngobrol nggak apa-apa, Mi, makan waktu saya, Mi. Senang saya ketawa, bener asik. Bang Zuma, silakan mau dilanjutkan. Silakan. Soalnya di sini panas nggak ada AC, saya di gunung. Oh gitu, siap-siap Bang. Iya. Gunung Ya, ini. dikatakan bahwa Allah adalah Putih sabar dulu, sabar Putih cantik. Babinya belum dipotong, apa sabar kok. Cuci tangan dulu lah baru makan. Oke, silakan. Putih cantik, sabar 3 ya. menit. Saya belum ngomong Putih cantik. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih Umi. Oke, untuk Uti, untuk masalah Paulus, saya akan kasih bahwa Paulus itu ada pendusta. Kata Uti di Galatia 3:7. Coba Uti baca lagi 1 Korintus 9:19 sampai habis. Baca pelan-pelan. Di situ Anda harus meneladani siapa Paulus. Karena itu adalah satu kewajiban. Karena itu kitab suci Anda menyatakan seperti itu. Ya, Anda harus menjadi serigala di antara domba-domba. Kalau kamu menjadi orang yang tidak terikat oleh Taurat, kamu jadilah orang tidak terikat Taurat. Kalau kamu bersama orang Yahudi, jadilah orang Yahudi. Kamu Farisi, jadi Farisi. Itu ajaran munafik. Oke, itu harus kamu teladani. Kalau nggak teladani, kamu bukan Kristen. Oke.
Untuk Mas Rudi yang terganteng. Oke, Mas Rudi, Anda itu nggak paham dari perkataan saudara saya ya. Di situ dikatakan yang namanya zat. Anda sudah ada, tapi saya belum kenal siapa Anda. Setelah Anda bicara, baru saya tahu sifat Anda. Ternyata Anda itu pandai untuk anak kelas 6 SD. Paham? Sifat Anda saya bisa kenal karena Anda Anda terinteraksi dengan saya. Begitupun Allah bisa memperkenalkan kepada kami pada saat kami meyakini bahwa Allah itu adalah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Begitu Mas Rudi. Dan dikatakan tadi Bang Zuma, saya kuatkan lagi, wal awal wal akhir wal dohir wal batin wal kulli syai'in alim. Dia yang mengawali dan dia mengakhiri. Gak terkait Tuhan Anda. Tuhan Anda dilahirkan di Lukas 2:11. Di mana? Di Nazaret, di kota Daud. Siapa yang menyatakan? Yang ngasih namanya malaikat dengan gembala-gembala saksinya. Tuhan yang kasih nama. Kapan itu nasi kuning yang dibikinin? Pakai bubur putih, bubur merah enggak tuh? Siapa yang nyunatin? Siapa yang berani nyunat Tuhan? Pisaunya dari mana itu? Apakah dari batu bara yang dicucukkan ke mulutnya supaya dapat ampunan gitu? Tuhan kok kayak gitu? Terus kedua, di kitab Yohanes 1:14, di Yohanes 1:14, Tuhan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Wow, Tuhan menjelma kayak megaloman, ya kan? Sekarang logika aja kita. Kalau Tuhan Anda adalah benar-benar manusia, ya, saya mau minta sama Anda tunjukkan eksistensi kemanusiaannya dan di mana sisi ketuhanannya. Kalau seandainya Tuhan itu adalah Anda katakan roh, lalu dikatakan di dalam menjelma menjadi manusia dan rohnya itu adalah Tuhan, untuk apa dikatakan sebagai manusia? Pakai logika kalau dibaca masalah Yohanes 1:14. Kalau dia adalah Tuhan, menjelma menjadi manusia, artinya otomatis manusia itu jelmaan dari Tuhan. Kalau seandainya di dalamnya ada roh juga, ini bullshit namanya. Tuhan menjadi manusia, menjadi roh juga. Buat apa disebutin ada roh di situ? Pakai logika lah kita dalam beragama. Karena ini antara hidup dan ke akhirat nanti kita gimana nantinya. Logika yang kita pakai. Saya telanjangin Anda sekarang ini. Ya, saya telanjang ya, Anda mau ngubal-balin saya bikin Anda bola bekel. Nanti di putaran berikutnya kalau mau ngebal-balin. Oke, putaran ketiga untuk tim Kristen, silakan 3 menit pertama dari Buti. Ya, jadi ini Pak, siapa Gema Islam ini yang cocokologi, tepu-tepu, manipulasi dan sebagainya ya, mengatakan bahwa Rasul Paulus dia pembunuh ya, pembunuh manusia gitu kan. Tetapi itu jelas sekali bahwa sebelum dia bertobat, sebelum dia mengaku dia diutus, dia adalah pembunuh. Bandingkan dengan di tempat Anda sendiri ya. Ketika Nabi Anda mengaku bahwa dia adalah seorang utusan, pada mulanya dia tidak pernah membunuh siapapun, tidak pernah ngangkat pedang. Setelah dia mengaku utusan, justru dia melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebelumnya ya. Ya seperti Rasul Paulus sebelumnya yang Anda bilang adalah pembunuh, mengangkat pedang ya. Terbalik ya, Rasul Paulus bertobat, dia berhenti mengangkat pedang. Di tempat Anda, Rasul Anda sebelumnya tidak angkat pedang, setelah ngaku-ngaku diutus malah mengangkat pedang. Nah, itu saja ya. Lalu Anda juga mengatakan bahwa Tuhan menjelma kayak megaloman katanya gitu ya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika Allah mengatakan bahwa dialah yang awal dan yang akhir, tunjukkan kepada saya di mana awalnya, karena ketika saya sudah mengatakan kepada Anda tadi, Nabi Musa tidak pernah satu pun setitik pun seiota pun mengkolo subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menciptakan pencipta langit dan bumi ini adalah Allah, roh Allah dan firman-Nya. Lalu di mana Allah Anda yang memproklamirkan bahwa dia adalah pencipta? Apa yang telah dia ciptakan, di mana dia sebelum alam ini jadi gitu. Anda harus tunjukkan. Kalau Anda tidak mau mengatakan bahwa ini hanyalah sekedar ngaku-ngaku atau klemilisasi gitu kan. Lalu Anda mengatakan Tuhan menjelma ya, nenekmu kiper katanya gitu ya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda mengatakan dia berkuasa dan dia juga bersemayam di tahta ya, tahta buatannya sendiri, Anda mengatakan dia
bersemayam di dalam ciptaannya sendiri ya. Di tempat Anda juga tahalima, Allah itu juga bertahta di ciptaannya sendiri. Lalu Anda mengatakan dia adalah Tuhan. Kenapa tidak bisa menjelma? Kenapa tidak bisa bicara dengan umatnya? Kenapa tidak pernah menciptakan kun fayakun, ada buktinya, dan bahkan tidak pernah memberikan bukti apa-apa bahwa dia mempunyai mujizat ilahi dengan memberikan mujizatnya kepada siapa? Kepada Rasulnya gitu kan. Apalagi itu, apalagi ya. Lalu Nabi apalagi itu? Ya silakan Pak. Ini Pak, siapa Pak? Oke, silakan Rudi. dilanjut Bang Rudi. Ya, tadi si Kipli mengatakan zat itu pribadi, Allah itu pribadi. Jadi dua Allah. Tawa. Benar-benar. Ya Allah. Gak bisa jawab, dia gak bisa jawab. Diam dulu. Sialnya malam ini. Ya ampun. Ulang-ulang waktu ulang. Boleh saya mute, bentar itu kebenaran. Loh, kok di mute nih, apa-apaan ini? Orang Di-mute, bicara kok di mute. diulang bukan di mute. Oke, silakan Bang Rudi. Tolong tenang, Makanya slow down. jangan membuat sikap yang mengundang reaksi Bang Rudi ya. Itu Oke. bukan sikap, dia juga Jangan melakukan yang buat sama. kamu itu dianggap Slow. kesukaan nanti karut. Turunkan emosi, slow dong. Jangan nangis, slow. Oke, lanjut. Aku tulis ini kok, aku tulis. Oke, aku jelaskan. Zat itu pribadi. Ya. Nama zat itu adalah Allah. Allah itu adalah nama itu adalah pribadi juga. Jadi ada dua Tuhan. Apakah kalian menyembah Allah? Ya. Apakah kalian menyembah zat? Ya. Oke. Sekarang aku lanjutkan lagi. Hizuma membalikkan ucapanku. Dia mengatakan bahwa aku tidak bisa membedakan antara Yesus dan iblis. Nenekmu kiper yang kubilang Roh Kudus dengan Yesus. Ya. Paham nggak? Ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus, ya kami kan tidak ada di situ. Bagaimana kami mau membedakan? Ya, nenekmu kiper. Kemudian bahwa dia mengatakan apa namanya ini? Sebentar. Sifat itu setelah Allah itu muncul baru kita bisa memberi sifat. Berarti yang memberi sifat Allahmu itu manusia. Lawak. Berarti Allahmu itu Tuhan atau manusia? Masa manusia yang memberi sifatnya? Wah, Allah sifatmu ini, namamu ini. Bukannya dia sendiri memberi namanya, bukannya dia sendiri menjelaskan sifatnya. Lawak-lawakan ini. Kemudian dia mengatakan apa tadi ini? Halo, udah lupa aku jadinya. Ini kalau sudah diganggu-ganggu ya. Oh, mengenai pencipta langit. Dia mengaku pencipta langit. Aku pun bisa mengaku pencipta langit dan bumi. Siapa bilang aku nggak bisa mengaku pencipta langit dan bumi? Akulah pencipta langit dan bumi, Zuma, biar kau tahu. Tetapi aku tak mampu menyebutkan hari pertama apa kau ciptakan. Artinya aku pembohong. Kan begitu. Banyak yang bisa mengaku pencipta langit dan bumi, tetapi tidak berani menjelaskan apa hari pertama ya. Berikutnya, apa lagi nih? Lanjut dulu Pak Uti, Bu Uti, silakan. Aku udah diganggu tadi. Ya, jadi ya hanyalah klaimisasi, ya hanya mengklaim, mengaku-ngaku ketika dia mengatakan dialah pencipta langit dan bumi, di mana dia pada awalnya tidak terlacak, lalu pada dialah yang awal dan yang akhir, di mana akhirnya tidak terlacak karena Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, tidak pernah berkata-kata dengan siapapun, dan yang terlacak nanti yang akan datang di awan-awan justru Isa katanya. Allah sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika hari kiamat nanti. Tidak pernah ada catatan dia akan turun dari langit, datang dengan malaikat-malaikatnya ya, sebentar. menghakimi seluruh umat Aku dulu, manusia. Nggak ada. Bu Uti, sebentar. Nah, pertanyaanku belum kalian jawab, dia tetap disebut Allah. Iya. Apabila satu sifat itu tidak ada, apakah dia tetap disebut zat atau Allah itu? Itu belum kalian jawab dari pertama. Harus kalian jawab. Silakan. Oke, halo Bang Dezuma. Dia cari contekan. Udah kelengar dia. Makanya jangan suruh mute. Sambil tiduran. Ya, makanya jangan disuruh mute lawan anak SD kayak begini, nggak usah di mute gitu loh. Jadi Allah itu adalah pribadi yang memiliki sifat.
sifatnya nggak bisa dipisahkan dengan dirinya. Tidak seperti di agama pagan, sifat Tuhannya bisa nusul menjadi manusia. Sifat berkata-katanya Tuhannya itu bisa nusul masuk ke rahim manusia. Itu pagan. Kalau sifat Allah nggak bisa dihilangkan. Itu udah sifat, udah pribadinya dia seperti itu. Ya, jadi tolonglah, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW seperti apa yang Anda ceritakan, kawan, yang patut Anda pahami, harus ada nabi yang hebat seperti Musa, yang tugasnya hanya membantai, dan tidak membiarkan apapun yang bernapas. Ngerti ya? Di dalam Ulangan 18 nomor 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku, dan hanya Al-Quran yang menyebut nama Allah, Bismillah, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Memang harus begitu. Nah, di dalam kisah para rasul perjanjian baru pun dikatakan, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi Nabi itu memang Nabi pembasmi. Oke? Di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum yang berhak itu datang. Siapa dia? Yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu bertekuk lutut. Harus dibasmi. Ya, dia menentang, dibasmi, itu nubuatan. Tidak terbalik seperti Tuhanmu. Dia yang dibasmi. Lalu kemudian, ya, sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, zat Allah itu adalah pribadi Allah. Pribadi itu namanya Allah. Kok ada dua Tuhan? Ada yang menyembah pribadi, ada yang sial kali malam ini ketemu orang kayak begini, ya Allah. Jadi Rudi dengan namanya, Rudi dengan dirinya itu bukan dua orang, Tuyun. Itu cuma satu. Hai, kalian mewakili agama Kristen, malu-maluin agama Kristen. Itu agama saudara saya itu. Harusnya belajar dulu baru masuk ke CCC lah. Ya, masa Rudi dengan namanya Rudi dengan dirinya dua pribadi? Alamak, nenek Mukiper lah. Udah lanjut, Bang. Astagfirullahaladzim, orang aneh ini. Silakan, Bang. Ya, lanjut, Bang. Oke. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ketawa mulu. Mas Rudi, Anda katanya ada pertanyaan Anda yang nggak ada kami jawab. Mi, kalau bisa diulang nih, Mi, saya mau ngasih tahu aja sama dia nih, di stop dulu waktunya, saya kasih tahu. Bang Rudi, saya kasih tahu. Tuhan Anda itu maha hidup, ternyata mati. Saya bilang gitu tadi. Itu jawaban saya. Tuhan kami itu tidak akan mungkin hilang satu sifatnya. Tuhan kami itu tidak mungkin memiliki sifat yang mustahil. Seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda maha hidup, nggak tahu besoknya mati, disalibkan. Eli lama sabaktani. Apa itu Tuhan kayak gitu? Itu, kalau Tuhan kami nggak begitu. Tuhan kami itu nggak pernah yang namanya eli lama sabaktani, nggak pernah ada. Tuhan kami itu mengampun, ya ampunin. Tuhan kami yang beri makan, dikasih makan. Bukannya Tuhan kami, ya Allah berkatilah hari ini. Apa itu Tuhan? Apaan begitu? Itu adalah manusia kalau begitu. Begitu jawaban saya tadi, makanya saya ulang ya. Nah, oke. Untuk masalah Anda ini, saya dari tadi minta jawaban sama Anda. Di mana ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia? Dan dikatakan juga Tuhan Anda itu bukan manusia. Di mana ayatnya? Dari tadi saya minta nggak dikasih-kasih. Kok belepotan sih? Ini kayak anak SD, salah saya. TPA, sorry. Tolong dong pembahasan saya ini biar kamu nggak kayak bola bekel, didengar pelan-pelan dan bersapi biar Anda bisa jawab gitu loh. Ini kasihan saya sama Anda, takutnya Anda saya telanjangin. Mana Tuhan Anda itu yang maha kuasa itu yang mana? Tunjukin sama saya. Apakah Tuhan itu yang makan ikan goreng? Apakah Tuhan itu yang mohon, ya Tuhan berkati hari ini? Begitu. Apakah Tuhan, ya Tuhan, aku ini adalah anak manusia, digampar kanan kiri, dikaplok gitu. Terus katanya Tuhan Rasul kami membunuh dengan menggunakan pedang. Nah Tuhan kamu aja mau beli pedang aja patungan, gimana dia mau perang? Ngaku-ngaku sebagai raja, nggak taunya apa? Jangankan raja, kuasanya aja kagak ada, sama Pilatus aja ditunduk, sama Pilatus digampar diem aja. Gimana mau jadi raja, bro? Begitu lu Butis, dua-duanya saya jawab nih ya. Makasih sebelumnya. Mungkin Bang Juma mau nerusin, silakan Bang Juma. Aduh.
Capek saya. Jadi hanya sekedar Anda tahu ya, kitab Anda tahun 1960 itu menyebut zat Allah. Dan satu hal lagi, di dalam kitab Anda yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Tidak pernah disebut Tuhan itu adalah Yahweh. Di kitab Anda loh, ya terjemah Indonesia. Contoh, Kisah Para Rasul 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Di situ dikatakan, Yesus yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dialah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tapi dikatakan Allah, Allah, Allah. Allah adalah Tuhan. Kisah 4 nomor 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah dia berseru, Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, senyata ini, Masya Allah. Mata kalian itu tertutup apa ya kira-kira ya? Kulit pisang. Oke, lanjut. Waktunya habis, silakan untuk putaran keempat. Oke, aku dulu Bu Uti ya. Silakan. Ini perjanjian dulu, jangan bicara sedikit pun. Ya. Jangan Kalau kalau bicara anak TK pastilah lucu kan? Loh, kok di play itu? Tunggu, jangan ada bicara sedikit pun ya. Oke, tahan. Gue sekarang ini gigit lidah saya ini, gigit lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lagi gigit lidah nih, Rod. Silakan, Rod. Silakan. Istighfar ya. Oke. Pasti lucu ini, pasti lucu. Zulkifli mengatakan Allah pribadi yang memiliki sifat, ya. Sama seperti apa ya? Manusia mungkin dia mau maksudkan ya. Bahwa dia bilang sifat itu tidak mungkin berkurang. Terima kasih. Artinya Allahmu 122 tunggal. Paham enggak? 122 kurang satu nggak bisa. Dan yang memberi sifat itu sudah dibilang si Gema tadi adalah manusia. Setelah dia ada, kita lihat sifatnya, baru kita kasih sifat. Yang kemudian, bahwa sifat itu tidak bisa hilang. Ya jelas. Karena kalau hilang dia bukan Allah SWT, dia bukan zat. Jadi dia tergantung kepada sifatnya, tergantung kepada namanya, tergantung kepada kalamnya, tergantung kepada semuanya. Dan kesemua itu adalah Tuhan. Paham ya? Kemudian, dia menyebut nama Allah. Artinya kalian tidak mengatakan dengan menyebut nama zat. Allah itu kan nama. Zat itu pribadinya. Dengan menyebut nama zat. Kan begitu. Bukan menyebut nama Allah. Apa nama Allah? Allah itu sudah nama. Paham ya? Jadi kalian sampai detik ini tidak bisa menjelaskan mana lebih dahulu hadir, Allah atau zat. Di awal si Suma mengatakan lahir dulu baru diberi nama. Berarti nama itu adalah makhluk karena diciptakan. Sebelumnya dia tidak punya nama. Setelah dia punya manusia, kalian bilang ciptaan, baru diberilah namanya Allah. Diperkenalkan dirinya Allah. Berarti sebelumnya tidak punya nama Allah. Apa buktinya? Mana ada di dalam ayat kalian ketika dia mencipta langit dan bumi? Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Gak ada di Al-Quran. Gak ada. Dia tidak bisa berfirman. Kalau memang Tuhanmu yang kau sembah adalah Allah yang serba maha, dia bisa berfirman ke bumi. Faktanya dia tidak bisa berfirman. Paham gak? Harus melalui Jibril. Dan kita nggak tahu betapa lemahnya Tuhanmu. Jibril harus naik turun menjemput firman. Padahal di Jibril di bumi, dia di surga bisa. Tinggal dibilangnya, Jibril, ini harus naik dulu. Artinya suaranya nggak pernah ada ke bumi. Ya, suaranya nggak pernah ada ke bumi. Isa itu tidak membunuh. Kenapa Nabi Muhammad membunuh? Dan kau bangga, lucu. Aku nggak ngerti, mana lebih bangga kalian Isa atau Nabi Muhammad? Ya. Nah, kau membilang satu pribadi itu namanya dua tunggal. Allah itu adalah sesembahan, zat itu adalah sesembahan. Tetapi mereka menyatakan itu adalah pribadi. Itu sudah hal yang berbeda. Namaku bukanlah daging. Aku pribadiku daging. Namaku itu apa? Bisa berupa tulisan, berupa ucapan. Itu sudah berbeda. Itu sudah bukanlah Tuhan, teh makhluk. Silakan. Putih, silakan. Ya, jadi Pak Juma dan Gema mentertawakan
menunjukkan kebodohannya istilahnya ya, ketidaktahuan mereka, tertawa-tertawa padahal ngawur gitu ya. Iya, enggak itu ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 19 mengkais-kais ayat orang seolah-olah ini adalah untuk Muhammad. Apa hubungannya, Bro, ya? Karena di dalam Ulangan 18 ayat 15 ini ya, seorang nabi akan dibangkitkan dari antaramu ya, jelas orang Israel, tepat seperti yang kamu minta dahulu ya. Mereka meminta ini ya, berdasarkan permintaan bangsa Israel di dalam Keluaran 20 dikatakan di situ ya, ketika Elohim menampakkan diri ya, mereka takut bahwa Elohim itu akan membunuh mereka karena setiap Elohim menampakkan diri membuat mereka mati. Lalu mereka minta, ya Musa tolonglah, kalau Elohim menampakkan diri haruslah dalam wujud seorang nabi, jangan dalam wujud seperti ini, nanti kami mati ya. Lalu di dalam Ulangan 18 dikatakan tepat seperti yang kamu minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan berkata, tidak mau aku melihat wajah Allahku, nanti aku mati. Dan apa yang dikatakan mereka itu baik ya. Jadi dalam Ulangan 18 ini memenuhi permintaan bangsa Israel ketika Elohim menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, dalam wujud seorang nabi. Lalu di dalam ayat 19 itu ya dikatakan ya, yang akan ya dikatakan orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku. Sekarang pertanyaan saya, nabi mana? Nabi Muhammad mengucapkan perkataan Elohim ya, karena ayat ini jelas adalah nabi itu adalah Yesus, karena Yesus sendiri telah mengkonfirmasikan, Musa menulis tentang aku, Yesus itu adalah Allah yang menampakkan diri tanpa membuat orang mati dalam wujud seorang nabi. Ini konteksnya. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Justru ini diperingatkan untuk nabi Anda, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku dan yang tidak diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Nabi Muhammad masih sedang menunggu hari penghakiman. Karena apa? Karena dia tidak berkata-kata dalam perkataan Tuhan ya. Karena di dalam Al-Quran Anda sendiri jelas dikatakan Nabi Allah tidak berbicara dengan siapapun. Dan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran hanyalah narasi Nabi Anda sendiri ya. Di dalam Zukruf 64. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan kamu, maka sembahlah dia dan ini adalah jalan yang lurus. Semuanya narasi daripada Nabi Muhammad. Tidak ada pernyataan Allah langsung ya, firman Tuhan langsung ya, Allah langsung kepada Nabi ya, seperti di dalam kitab kami. Di dalam kitab kami ketika wahyu itu diturunkan, dia mengatakan akulah Tuhan Allahmu, akulah Allah Abraham, akulah Allah Yakub ya. Aku memberikan manusia dan aku. Enggak ada narasi yang seperti ini. Jelas dikatakan bahwa Tuhan Anda tidak pernah berbicara dengan siapapun. Jadi ini jelas bukan untuk Nabi Anda. Ya, lalu dikatakan lagi ya, apalagi ya, tongkat kerajaan ini akan ini ya, cocokologi ya, mengais-ngais ayat orang, tertawa tetapi dia mengais-ngais ayat orang dan itu salah pula gitu ya. Habis satu putaran lagi, nggak jadi 2 kali putaran lagi. Sekarang putaran kelima, apa mau ditambah lagi 1 putaran jadi 2 putaran gimana? Atau cukup ini putaran terakhir saja? 1 putaran aja lagi. Tambahin lagi, Mi. Biar saya mau telanjangin Rudi sama Bu. Nggak ada yang bisa kau telanjangin. Kau yang telanjangin. Pertanyaanku satu pun nggak ada. Buktinya kalian gelisah ketika kami bicara. Orang saya minta dipanjangin langsung gelisah. Kamu yang gelisah. Kalau orang yang tenang itu, dia tidak bicara kalau lawan bicaranya bicara. Soalnya kalian lucu. Mau lucu mau apa, kalian harus tenang. Tapi karena hati kalian gelisah, kalian bicara. Sebentar. Kalian bisa nangis, slow. Nangis pula dari tadi kita Hanya debat, ini hanya debat. Oke ya, ayo. 1 putaran ya, berarti 2 putaran lagi ya. Ya. Kalau bisa sampai subuh. Nah, jangan sampai subuh, Oke, jangan. Putaran kelima untuk tim Muslim, silakan Bang Bezuma. Nggak berani Bang, dia Bang, Karang Bang. Nggak berani dia. Ya. Jangan dipindah-pindahin, terus kamu di-mute, itu kamu noise, Dion. Umi, sebentar Bang Zuma, sebentar. Mi, kasih waktu 1 menit sama Rudi, tolong jawab pertanyaan saya di mana ayat yang menyatakan Yesus itu Tuhan atau dia Tuhan. Mana dari tadi nggak dijawab apa pura-pura bu. Sebentar, kita lanjut lagi ya. Lanjut, Mi. Kan sudah dijawab dari tadi. Kau baca maju 4 itu. Ayo mulai. Ya, timernya jangan dipindah-pindahin, Zion. Berarti dulu chattingnya. Udah mulai, nggak ada yang pindahin. Oke, silakan. Ini Bang Bezuma. Iya. Jadi ada hal yang lucu tadi ya. Katanya
antara nama Rudi dengan Rudi itu dua pribadi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Hebat Rudi, anak ya. SD. Rudi memang paling pintar ini sang debaters. Aduh. Jadi tentang sifat Allah, saya katakan kepada kamu Rudi ya, walillahul asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi sifat Allah itu melekat pada diri Allah, sama seperti kamu. Kamu pemarah, ya. Kamu pemarah, kamu sensitif, kamu kemudian orangnya suka nangis. Itu sifat-sifat yang melekat pada diri kamu itu nggak bisa menjadi pribadi lain. Oh, rasa cengengnya Rudi menjadi pribadi baru dalam bentuk manusia baru. Nggak bisa, Rud. Namanya sifat itu melekat. Lalu kemudian Anda mengatakan mana duluan antara pribadi Allah dengan namanya. Subhanallah. Saya katakan kepada Anda, nama Allah itu bukan hal baru. Dari semula Allah itu Allah. Nah, nanti dikatakan diperkenalkan setelah ada makhluk. Sekarang kalau kamu sebagai manusia, mau enggak kau tanpa sesuatu kau berteriak, aku ini Rudi, ya aku ini Rudi. Engkau gila. Allah adalah Allah menyatakan diri nanti setelah ada makhluk. Karena dia ingin dikenal, dia menciptakan makhluk, baru dia perkenalkan dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu. Begitu dong cara belajarnya. Kemudian ketika Anda mengatakan kami mencomot-comot dari kitab Anda, nenekmu kitab. Dari sejak kapan Kristen itu punya kitab Torah? Aduh, geriting bulu hidung saya dengar ini, Bu Uti. Bu Uti, Torah itu kitabnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu orang non-Yahudi. Agamanya agama orang Romawi. Itu Kristen. Kristen itu di Antioquia. Antioquia itu adalah pusat kepercayaan paganisme. Paham? Paham? Belum paham juga. Jadi antara Torah itu dibahas di kitab kami. Kamu tidak bisa membatasi itu. Tuhannya adalah Tuhan yang sama. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang datang kepada para nabi. Tapi Tuhan kau, burung merpati lah, domba bertanduk 7 bermata 7 lah, manusia lahir di kandang binatang lah. Ini siapa yang ngajarin? Belum lagi Tuhanmu itu mati. Menyedihkan sekali. Padahal Tuhan mengatakan dirinya di dalam Yesaya, akulah yang mematikan. Tuhan Anda kok mati? Ini saya lagi terharu, Buti. Saya lagi terharu. Tuhan Anda mati kan wajar, toh? Wajar saya terharu kan Tuhan mau mati kan? Wajar. Itu manusiawi. Semuanya berduka. Oke, tidak apa-apa kalau waktunya muslim. Si Uti jangan terguncang dong, jangan diganggu. Perempuan semua. Dari awal, jangan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita berduka atas kematian Tuhannya Ibu Uti. Itu nanti kita bahas soal lain. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Kita buat topik lain. Nggak mungkin dia jadi Tuhan kalau nggak mati dulu. Kita buat topik lain kalau mengenai itu. Kau dengan aku semua berani tidak berdua? Aduh ketinggian Bang Rudi, saya mau Bang Zuma ini murid yang duduk. Nah, habis ini Rod lu TikTok sama gue mau nggak? Gue habisin dia. Zulkifli diskusi sama aku main gemetar lah kau. Oke, Bang Rudi sebentar Modal dulu Google aja ngarang-ngarang. Hari ini silakan. Lanjut. Masih berjalan sebentar ya. Oke, jadi Bang Rudi jangan diprotes, jangan teriak berhenti kalau waktu bagian muslim masih berjalan. Loh, itu kan sudah habis. Kalau ketika debat tidak boleh bicara, kalau sudah habis bisa orangnya melakukannya itu. Masih 3 menit waktu iya, play lah. Baru kan dia. Teriak berhenti. Kami disiplin. Jangan ngatur, karena tadi Chris sama waktunya Bang Rudi dipakai Bu Uti. Oke ya. Masih 3 menit waktu Zulkifli muslim. Habis. Akan lanjutkan. Ya, ayo. Oke, Bang Zuma siap-siap, sisanya nanti pembicaraan saya Bang Zuma lanjutkan. Oke, Mr. Rudi yang terhebat dan terganteng sedunia, ya kan? Kata emaknya. Begini Mas Rudi ya,
dikatakan bahwa Tuhan Anda itu adalah manusia menurut Yohanes 1:14, menjelma menjadi manusia. Saya dari tadi tanya, di bagian manakah dia manusia dan di bagian manakah dia Tuhan? Kalau Anda punya dua natur, natur tuh kalau nggak salah merek sampo itu. Nah, terus keduanya, Anda coba baca ya, biar pinter Anda, jangan cuma kata-kata asumsi aja Anda bicarakan dengan saya. Saya dari tadi bicara tentang kitab. Bilangan 23:19. Tuhan Anda waktu belum menitis menjadi manusia masih menyatu dengan Allah di sorga. Sorga itu saudara-saudara. Dia menyatakan seperti itu, artinya Tuhan dengan anak itu masih kuat. Konsisten, eksistensi masih Tuhan satu. Dia menyatakan di kitab Bilangan 23:19 bahwa aku itu bukan anak manusia. Bukannya Tuhan anak manusia. Begitu Bang Rode. Nah, silakan Bang Zuma. Assalamualaikum. Bang Zuma silakan. Lanjutkan Bang Zuma. Telanjangi Bang Zuma. 1 Timotius 1 nomor 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, Yesus nampak, Roh Kudus nampak, Bapa juga nampak. Oleh siapa? Oleh Yohanes. Aku melihat Roh Tuhan, itulah 7 roh Tuhan, berbentuk apa? Domba bertanduk 7, bermata 7. Semua yang kau sembah itu nampak. 1 Timotius 1 nomor 17, Tuhan itu Allah, Raja segala zaman, dia tidak nampak. Ibrani 11 nomor 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi Allah itu tidak nampak, makanya harus dicari. Yesus tak perlu dicari. Sudah ada di tiang salib kok. Gimana sih masih dicari? Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat Yesus dibal-balin, pakak, ketepak, ketepak. Yang Tuhan Bapa yang benar itu tidak bisa menampakkan diri. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat yang kuasa yang kekal. Amin. Tuhan Anda itu takluk kepada maut, mati dia. Aku menyerahkan nyawaku kepada Bapa. Ini nama sama kami. Kenapa engkau meninggalkan aku? Haleluya. Tuhan Anda itu model apa, Ruth? Hai, sadarlah Ruth. Tuhan kamu itu dibunuh, dan Yesus menyerahkan nyawanya. Maka semuanya setelah selesai. Bunuh diri dong. Wow. 1 Timotius 6 nomor 18. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk, bos. Untung dihidupkan kembali, untung dibangkitkan. Kalau tidak, selamanya dia mati. Mampus. Waktunya habis. Oke, putaran kelima untuk tim Kristen, silakan. Bang Rudi dibuka dulu internetnya. Saya dulu ya. Jadi memang Alkitab jelas menyatakan bahwa penentang penguasa satu-satu yang telah menebus mereka itu akan menganggap pengolok-olokan peristiwa kematian Yesus, menganggap pengolok-olokan bahwa dia mati untuk menebus dosanya. Memang pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Adapun Yesus yang kalian mengatakan tidak berdaya itu memang adalah konteksnya seperti itu. Karena Yesus mengatakan aku datang bukan untuk dilayani tetapi bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika dia diolok-olok, ketika dia disalib, ketika dia dipakaikan kolor, memang dia akan datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan peristiwa ini diolok-olok oleh orang-orang yang memang akan binasa. Tetapi setelah itu yang Anda katakan bahwa dia itu akan mati, lalu dia hidup kembali. Bahkan Alkitab kami mengatakan bahwa dialah yang akan menghakimi Anda. Hai Zuma, hai semua orang yang mengolok-olokkan. Anda harus tahu bahwa Yesuslah yang akan ada di awan-awan. Ya, bukan nabi Anda. Bahkan nabi Anda masih sedang menunggu hari penghakiman. Yesus itu dia mati hanya untuk mematikan kutuk kuasa maut. Barang siapa yang menerimanya akan memperoleh hidup yang kekal, dan tetapi barang siapa yang menolak, bahkan
akan memperolok-olokkan dia, akan sudah tersedia kebinasaan kekal buat Anda Juma. Anda boleh mengolok-olok dieksekusi, tetapi setelah itu Anda tidak bisa menyangkali bahwa dialah yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Buti, jawab dong tempat pertanyaan Anda yang saya, membangkitkan Buti. orang pada akhir zaman adalah Tuhan Anda. Dan Yesus melakukan itu semua. Bahkan Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda tidak pernah seperti Tuhan kami. Karena apa? Karena memang Tuhan Anda dari tadi sampai sekarang tidak bisa Anda buktikan apakah dia itu ada atau tidak. Memang tidak ada. Ya, ketika dikatakan dia maha kuasa, apa kuasanya? Anda tidak bisa menjawab. Ketika dikatakan dia menciptakan langit dan bumi, di mana dia? Pertanyaan saya. Tak satu pun ada yang dari kalian bisa menjawab. Ya, telah dikatakan hai kamu Juma, bahwa kamu yang mengolok-olok Tuhan itu, bahwa kamu memang akan mati dalam kebinasaanmu. Yang jelas Yesus sekarang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam kemuliaan dan kemuliaannya. Ya, Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda punya 2 sifat 20. Itu pun adalah rekayasa, itu pun adalah tafsiran manusia. Bukan dari Allah Anda sendiri. Karena Allah Anda tidak pernah berbicara dengan siapapun, ya. Sifat-sifat Allah yang Anda mengatakan bahwa Allah itu kenapa bisa muncul. Soal sifat dan nuzul Anda pun tidak mengerti, ya. Ya, Yesus bisa menuzul karena itu kuasanya, bukan sifatnya. Itu pun Anda salah gitu loh. Apalagi yang banyak-banyak ini, ya. Dikatakan ke Anda mencomot-comot ayat. Waktunya buat Bang Rudi, 3 menit. Ya, sedangkan Anda menolak Paulus, tetapi di sini Anda mencari-cari mencomot-comot ayat Paulus. Udah pakai rem, congor pakai rem. Maaf, saya harus keluar karena ini sudah mengolok-olok. Maaf, saya harus keluar. Ya, maaf. Loh, kan kita bicara sesuai ayat kepanasan. Ya. Dan jelas saya sudah membuktikan bahwa pengolok-olokan kalian sendiri tidak bisa menjawab saya. Ini mengolok-olok, maaf ya. Ini harus keluar. Siapa yang mengolok Ibu? Siapa yang mengolok? Ada nggak data yang wajar lah? Gondek, saya tidak mau. Nama Tuhan saya diolok-olok dan Anda sendiri sudah dikatakan. Itu yang ada di kitab Anda tertulis. Sudah. Ya, nggak apa-apa Bu Uti, mundur Bu Uti. Maaf, Udah Bu Uti, udah selesai. Terusan dikatakan sifat 20, apa dikatakan sifat 20 tadi? Dia nggak sadar, dia yang ngolok-ngolok. Sifat 20 rekayasa kata dia. Itu ngolok-ngolok loh itu. Mama kau. Sudah, tenang. Oke, Bang Rudi, silakan. Zion diam, Zion itunya Zion dulu. Timernya diam, jangan pindah-pindah ke chat. Oke, lanjut. Ya, jangan pindah-pindah timer biar bisa lihat. Oke, Waktu saya berikan ke Bang Zuma semuanya, Bang. Lanjut, Bang. Ya. Apakah dia tetap Tuhan jika tanpa nama? Itu tolong dijawab nanti ya. Tadi kamu Zulkifli memang nenekmu kiper, ya. Nama Rudi dan Rudi 2 pribadi, aku tidak berbilang begitu. Nama Rudi adalah daging, Rudi itu adalah daging, ini tubuhku daging. Namaku itu bisa berupa tulisan, bisa berupa sebutan. Hanya 2 itu, nggak ada yang lain. Ya, beda unsurnya ya. Jadi jangan kau kira nama itu adalah zat, zat itu adalah nama. Tidak. Maka kenapa kau tidak mengucap 2 kalimat syahadat atas nama zat? Oke. Jangan bicara. Setiap ada suara riset ya. Setiap ada suara tolong di riset. Riset lagi ulang. Enggak, lanjut, enggak langsung ngatur-ngatur. Ilmumu memang enggak ada, wajar orang ketawa. Lanjut. Ilmu kau enggak ada, suara kau besar kayak mama-mama, kayak perempuan. Enggak tenang, tahu aku kau bunda. Untuk menutupi bunda kau ketawa-ketawa. Lanjut lagi. Jangan emosi Ruth, wajahmu merah loh Ruth. Wajahmu usah merah. mancing emosi lah, lanjut lah. Merah kayak udang. Wajah kau enggak nampak, kau mama-mama. Wajah Yesus juga enggak nampak. Tolong diam. Lanjut lah, lanjut. Siapa bilang wajah Yesus tidak nampak? Jalankan waktunya itu, jalankan waktunya. Ternyata berujung dengan kematian, percuma kan? Ya, ayo jalankan waktunya. Jalankan waktunya kalau habis selesai. Jalankan waktunya. Punya giliran. Percuma juga nampak kalau mati terkutuk. Kau kan punya giliran keledai. Kau punya giliran, aku punya giliran. Kau membabi buta, aku diam. Jangan terpancing. Udah mulai mengeluarkan kata-kata binatang. Sebentar, ini kok main mute-mute. Lagi Jangan terpancing teman-teman, jangan terpancing. Ayo diskusi yang baik. Memang Ayo. sudah terpancing. Kenapa Jalankan waktunya. menghina-hina kami diam? Kami diam dari tadi. Kalian baru bicara kami, kalian potong-potong. Jangan keluarin kata binatang lah. Nggak bisa. Lanjut. Jika laku kalian memang keledai itu. Ruth,
Coba tunjukkan hinaan saya kepada kamu yang mana, Ruth? Yang mana? Kifli, dari tadi mana kau hinaan saya bicara kepada kami kamu? diam, kau ketawa kami diam. Kenapa ketika aku bicara Karena kau nggak mengerti. Jangan waktunya. Dek kayak mama. Waktu. Oke, Bang Rudi Ayo silakan, Kifli, lanjut. tolong lanjut. diturunkan. Nah, cuma framing Aku Rudi tahu ini. kau ese, aku tahu kau. Yang mana? Sabar dulu sebentar. Yang mana hinaannya Bang Juma? Yang mana? Ikut-ikut. Yang Yang mana jangan hinaannya ikut. Bang Juma? Yang dayang-dayang Bentar, jangan bentar ikut-ikut. Yang dayang-dayang jangan ikut. Sebentar. Makanya Kifli, Bang kau Rudi sebentar dulu, Bang apa Rudi. admin harus tertib. Jangan sehat Rudi, lagi sebentar nih dulu. diskusinya. Ya waktunya jalan terus, waktunya jalan terus. Kasihan Banjirudin nih, aduh. Sebentar dulu, ini kan masih ada satu putaran. Ini kok aku di mute. Nanti satu Ketika ini kan masih giliran aku bicara. Ketika ada orang bicara, yang lain bicara mute. Oke, Yang bicara oke, itu oke. bukan Oke, gilirannya. ya udah, Kalian udah. disiplin. Bang Rudi nggak usah ngajarin Aku saya. tahu Sebentar, kalian sebentar. emosi ketika Sebentar aku bilang dulu, zat Bang dengan Rudi. Tuhan itu Aduh, dua. Sebentar dulu. Zion, Tetapi Siapa yang aduh, emosi? kok jadi ngatur Kau sih? bodoh. Sebentar dulu semuanya, tolong sebentar dulu. Kan di sini ada moderator. Zion di reset lagi, Bang Rudi dibuka mute-nya. Zion reset lagi waktu Bang Rudi 30 menit lagi. 30 detik, 33 menit lagi tuh kan jadi. Nanti putaran terakhir. jadi kalian harus membiasakan diri disiplin. Aduh, Bang Rudi, ini kan lagi di. Udah tampil alih aja Mbak Dini, Mbak tampil alih sini. Udah dong. lebay kau. Ini kekurangan kalian. Ketika Oke ya, kalian bicara, sekarang kami dimulai diam. timer dijalankan. Yang lainnya tolong dihormati Rudinya. Kenapa kalian tidak bisa menahan lidah? Dulu waktunya, Kami diam Zion. kami. Kalian bilang apa? Begini Tuhan kalian ditampari. Kami diam. Ya memang begitu Ketika faktanya. kami baru mau bicara di mute. Kalau enggak dijawab ketawa-ketawa. Itu namanya apa? Keledai. Oh, Paham bukan dah? gugup. Bukan gugup. Bukan, keledai. Yang di luar Yahudi, Yesus Hei. mengatakan apa? Kau orang berpendidikan tapi kayak enggak orang berpendidikan. Lah, Kami diam. Kalian apakan pun kami diam. Tapi ketika kami bicara kalian Kami sengaja diam. nyerocos-nyerocos. emang nggak lihat Bu Uti tadi nyerocos? Loh, Kamu kuping, gak ada kamu yang buta ya? nyerocos. Gak ada, kau yang Hah? dulu merengos kalian dari awal. Di Putar replay rekaman lagi ini. lah, di replay lagi nanti. Coba rekamannya, kalian Ruth. disiplin. Ini bukan masalah kalah menang, kita mencari kebenaran. Yuk. Oke, Zuma, aku tantang kau kalau berani kita 1 lawan 1. Kau Tutup belajar mata. 1000 tahun dulu. 1000 Tutup tahun dulu. mata. 1000 tahun. Kau modal Emang berani. kalau- Rudi, Kau tutup mata, Rudi. emang tutup mata Mondek. ilmu Yang lain apa diam gitu? lah, biar Eh, dia habisin Mondek. waktunya lah. Mondek, kau harus berani. Jangan kayak banci. Kalau aku berani, dibilang tutup mata berani, dibilang ini berani, timbang kau Mending kita ketemu aja, Ruth. ketemu Jangan aja. terpancing, Mbak Juma. Jangan terpancing. Ayo. Kipli, Gimana kalau kita Lawan ketemu? saya aja deh. Ruth, ini Lawan sekarang saya aja. sekarang online ya. Sekarang udah bebas tuh naik pesawat. Nggak perlu vaksin bebas, kita, harus Pak. boster, harus boster. Kan cerita kau. Alasan aja. Masa Kipli, mau pakai soft text di muka kalau kamu? kau Gila. berani, Jangan, Kipli, sama kuning kalau aja. kau berani, Tahu jangan, ya, Nero. kita live kan berdua, kita pakai tutup Ya, mata kayak habis si waktunya PE dia. itu nah. Cuman si PE lah pendebat muslim yang gagah perkasa. Dan dia tidak Oh. nyerocos-nyerocos ketika bicara kayak mama-mama. Oh. Gitu Kipli. Oh, ya. Aku tahu kau marah, kemarin kau Satu menit lagi, kembali-balik, biarin. tapi tekan emosimu. Ini mau dilanjut. Oke nggak? kawan-kawan, nanti Ya, nggak apa-apa. Oke, Ruth. Oke, Tidak oke. usah Kamu aku baca menang. lagi. Oke. Kamu Ya, hebat. Kamu tidak hebat. usah aku baca lagi. Bal-bal. Biar saja, kalau kau dulu merasa Bang Juma menang, nggak bisa silakan. ngomong dia hebat. Ya, stop Ya, dulu yang kamu lain. hebat. Biarin. Oke, udah. terima kasih ya. Tinggal dikit. Nanti dijadwalkan lagi aja. Rudy, Maaf ya, kamu saya kamu tantang untuk hebat. Jadwalkan diskusi lagi sama saya besok aja. gimana? Kalian belajar disiplin, biar kita Kamu enak hebat. berdiskusi. Kita kan mau ngedukasi. Kami diam. Kalian Kamu apakan hebat, kami Ruth. diam. Ya, Kamu cobalah hebat. kalian Kau malu. cerita di channel Habis waktunya WhatsApp, udah. kau bilang saya Habis. rentenir. Rudi nggak boleh Ilmu ngomong dari lagi, mana itu? waktunya Roh habis. Kudus yang ngajarin kamu ya? Rudi nggak boleh ngomong lagi, waktunya habis. Silakan Mbak Juma. Oke, jadi teman-teman, ini kita tidak ada pernah menghina mereka.